Kali ini Numlajah mau gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kita mau pakai kita mau pakai Microsoft Whiteboard dan pakai pen stylusnya nih. Kita coba ya, gambar sel itu gampang kok, jadi nggak begitu sulit. Let's go. Kita mulai dulu dari sel tumbuhan. Nah, saya mulai menggambar itu dari luar. Dan gambar sel tumbuhan ini saya contoh dari gambar sel tumbuhan yang ada di buku Campbell. Sebenarnya kuncinya kalau mau menggambar sel ini ya jangan takut salah, digambar aja, terus satu kali gambar aja. Ini saya gambar bagian tengahnya, saya pakai warna biru, terus saya buat seperti lekak-lekuk begitu, saya beri warna merah. Ini warnanya bukan warna sebenarnya, maksudnya di sel itu warnanya tidak seperti ini. Ini kalau di buku-buku itu dibuat seperti berwarna-warni, tujuannya supaya mempermudah kita memahami bagian-bagian sel itu sendiri. Jadi bukan representasi warna, kalau ini harus warna seperti ini, tidak. Terus saat menggambar pastikan kita baca dulu tuh, ini sebenarnya bagian-bagian selnya tuh bentuknya seperti apa. Jadi kalau sudah baca dulu bukunya, kemudian bagian-bagian sel seperti apa, maka saat menggambar sangat mudah sekali dilakukan. Terus ada bintik-bintiknya begitu, bintiknya banyak, ada yang ya seperti seakan-akan menempel, ada juga yang tersebar. Terus saya buat ini ada warna kuning. Nah, ini bentuknya kayak sosis yang di atasnya diberi mayonaise. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya gambar 3 aja. Kemudian ada seperti benang-benang begitu, dan ada bulatan-bulatan yang juga tersebar di dalam sel itu sendiri. Nah, bagian pinggirnya saya beri warna coklat. Terus dari bagian pinggir ini sebenarnya di bagian dalamnya juga ada. Nah, bagian yang saya beri warna coklat itu adalah dinding sel, dan di bawah bagian dalam dari dinding sel itu baru ada lapisan yang disebut dengan membran sel. Lapisan ini, membran sel ini, itu dia membatasi sel dan melindungi sel serta bagian-bagian yang ada di dalamnya. Di dalam sel itu terdapat cairan yang disebut dengan plasma. Saya beri warna biru. Ciri khas dari sel tumbuhan itu adalah dia memiliki dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Lalu bagian yang berwarna ungu itu adalah nukleus atau inti sel. Gambar ini menunjukkan bahwa nukleusnya itu dibelah supaya nampak ada nukleolus di bagian tengahnya. Nukleolus itu bukan anak inti, nukleolus itu adalah nukleolus. Kemudian terdapat benang-benang kromatin juga di dalam nukleus, dan juga nukleus ini memiliki selubung nukleus atau membran nukleus. Membran nukleus ini dilengkapi dengan pori-pori nukleus atau pori-pori inti. Nah, bintik-bintik hitam yang menyebar hampir mengisi seluruh sel itu adalah ribosom. Ribosom ini sendiri ada yang menempel dengan sebuah organel, yaitu adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Apabila RE ini terdapat ribosomnya itu disebut dengan RE kasar. Apabila tanpa ribosom maka RE tersebut disebut dengan RE halus. Jadi bedanya RE ini ada yang terdapat bintik-bintik hitamnya dan ada yang tanpa bintik-bintik hitam. Bagian yang berlekuk-lekuk yang berwarna merah itu adalah aparatus Golgi, dan bagian yang berwarna kuning ini adalah mitokondria. Mitokondria ini seperti sosis yang di atasnya diberi mayonaise. Sebenarnya aparatus Golgi dan mitokondria ini ada banyak di dalam sel itu. Jadi bukan satu. Kenapa digambar cuma satu aparatus Golginya ya? Supaya menunjukkan fokusnya di situ yang satu itu. Jadi kalau gambar semua nanti penuh. Jangan lupa loh ya, aparatus Golgi itu banyak sebenarnya, tidak hanya satu di dalam sel. Bulat-bulatan kecil yang beberapa tersebar itu merupakan peroksisom. Peroksisom ini juga sebenarnya ada banyak.
Lalu di tengah ada bagian yang sangat besar, itu adalah vakuola. Ini ciri khas dari sel tumbuhan, dia punya vakuola. Nah, ini juga selain itu dia punya mikrofilamen. Dia seperti benang-benang yang tersebar juga. Selain mikrofilamen, itu ada juga yang lebih tebal lagi yang disebut dengan mikrotubula. Gampang kok gambar sel tumbuhan ini. Saya menggambar sel tumbuhan ini dengan komputer itu butuh waktu 15 menit dengan tulisannya, tidak dengan fungsinya. Jadi kalau gambar menggunakan kertas kira-kira butuh waktu 30 menitan tanpa menulis fungsinya. Gambar sel hewan sama dengan gambar sel tumbuhan, bedanya itu jumlah dari bagian sel pada hewan jauh lebih banyak daripada sel tumbuhan. Oke, kita gambar yang bagian ungu ini pun kalian pasti sudah bisa menebak ini adalah bagian sel apa. Bagian yang berwarna ungu ini pun juga memiliki lubang-lubang kecil yang dibuat bulat-bulat berwarna hitam. Kemudian di sekitar dari yang berwarna ungu itu saya gambar menggunakan warna biru, hampir mengelilingi yang bagian ungu itu. Dia berlekuk-lekuk dan jumlahnya cukup banyak. Letaknya melingkari dari yang bagian yang berwarna ungu. Nah, yang bagian ini juga nanti ada yang menonjol begini. Nah, yang menonjol ini bukan berada di luar sel, tapi dia menonjol ke atas. Jadi seakan-akan gambar ini bagian selnya itu dipotong dari atas dan kamera itu sedang menyorot dari bagian atas. Saya tidak tahu ini namanya 3 dimensi atau apa, sehingga hasil gambarnya nampak seperti ini. Warna-warna yang digunakan dalam menggambar sel ini sekali lagi digunakan supaya mempelajari bagian-bagian sel jadi jauh lebih mudah. Dan warna ini hanya representasi supaya lebih mudah dalam mempelajari, bukan supaya gambar ini terlihat colorful ataupun supaya gambar ini terlihat bagus. Karena menggambar sel ini tujuannya adalah mempelajari bagian-bagian sel dan membedakan dengan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Bedanya sel hewan dengan sel tumbuhan, di sel hewan ini tidak kita temukan adanya dinding sel, namun hanya membran sel saja. Nah, membran sel ini saya buat warna hitam itu adalah membran sel. Apakah sel hewan juga memiliki plasma? Tentu saja punya, karena plasma ini adalah medianya. Dia juga tetap punya plasma. Selain plasma, sama dengan sel tumbuhan yang warna ungu ini adalah nukleus. Nukleus ini juga sama ya, dibelah, ada selubungnya juga dilengkapi oleh pori-pori. Kemudian dia juga memiliki nukleolus dan juga kromatin. Bintik-bintik hitamnya itu adalah ribosom, dan sama ribosom kalau dia menempel pada sebuah organel itu adalah organelnya namanya RE kasar, tanpa RE-nya tanpa ribosom namanya RE halus. Lalu ada kompleks Golgi. Kalian pasti sudah bisa nebak yang mana kompleks Golgi dari gambar sel tumbuhan sebelumnya. Dan yang kuning-kuning itu yang seperti sosis ada saus mayonesnya itu adalah mitokondria. Juga sama sel hewan memiliki peroksisom. Nah, yang berbeda di sini adalah adanya lisosom. Lisosom ini hanya ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan tidak ada. Juga ada flagel. Selain lisosom ada flagel dan ada satu yang disebut dengan sentriol. Nah, selain sentriol juga dia punya mikrotubul dan juga mikrofilamen. Sama dengan sel tumbuhan, sel hewan juga punya mikrotubul dan mikrofilamen. Juga ada filamen intermediate. Ya, inilah sel hewan. Jadi gambar dari keseluruhannya sangat mudah. Coba aja, pasti bisa.